Karena kita makhluk, maka kita harus tahu diri. Siapa kita? Yang menjadi masalah adalah banyak orang tidak tahu diri. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara tentang adab bersama Allah. Adabus suhbah wal mu'asyarah ma'al khaliq wal khalq. Imam Al-Ghazali menggunakan kata khaliq. Mengapa? Supaya kita sadar bahwa kita ada karena ada yang menciptakan. Dengan kata khaliq, siapapun yang membaca istilah ini langsung dia akan diingatkan bahwa tugas makhluk adalah berterima kasih kepada yang menciptakan, kepada khaliq. Bahwa kita adalah makhluk. Karena kita makhluk, maka kita harus tahu diri. Siapa kita? Yang menjadi masalah adalah banyak orang tidak tahu diri, sehingga dia merasa dirinya aman. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah makhluk, maka dia akan selalu mendekat kepada Khalik. Dia merasa bahwa semua dalam dirinya adalah dari Allah Al-Khaliq. Mata dari Allah. Banyak orang tidak punya mata, tidak bisa melihat. Maka dia berterima kasih dengan mata itu untuk menggunakan semaksimal kemampuan, menggunakan membaca Al-Quran, menggunakan melihat kebesaran Allah. Dan dia akan bertekad tidak akan menggunakan mata ini melihat apa yang Allah haramkan, karena dia tahu bahwa dia akan dihisap oleh Allah di hari kiamat. Bahwa mata ini nanti akan berbicara, bahwa tangan akan berbicara, kaki akan berbicara. Semua anggota tubuh ini ada pemiliknya. Nah, dengan kesadaran ini, maka Imam Al-Ghazali ingin mengajak kita semua, ayo kita mendekat kepada Allah, karena Dia yang menciptakan. Bukan hanya menciptakan, kata Imam Ghazali, huwa sahibuka alladhi la yufariquka. Allah adalah sahabatmu yang menemanimu dan tidak pernah menjauh darimu. La yufariquka. Kamu sedang diam di rumah atau kamu sedang musafir, Allah tetap bersama kamu. La yufariquka fi hadarika wa safarika. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, kamu sedang tidur pun Allah mengurus kamu. Allah menggerakkan jantungmu. Kamu tidak melakukan apa-apa, terdiam saja, Allah tetap mengurus kamu. Kamu sia-sia saja perbuatan kamu, Allah masih mengurus kamu. Bayangkan coba, kalau setiap saat kita berbuat yang sia-sia, lalu Allah cabut nikmat-nikmatnya, kita pasti sudah tidak punya apa-apa sekarang. Misalnya, ketika mata ini melihat yang sia-sia, Allah cabut matanya. Apalagi dosa ya, apalagi melihat yang haram-haram, Allah cabut matanya. Kita tidak akan punya apa-apa sebentar lagi.
Ketika tangan ini misalnya menyodok temannya dengan cara kasar, menyakiti temannya, membuli temannya, atau cabut tangannya, maka kita tidak punya tangan. Ketika kaki ini digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat, dipakai untuk berjoget-joget di tempat dosa, maka kalau Allah mencabutnya seketika, maka kita tidak akan punya kaki. Artinya, seringkali banyak orang ketika masih punya kaki, ketika masih punya tangan, ketika masih punya mulut, hidung dan mata, seringkali tidak menyadari bahwa itu dari Allah, bahwa itu milik Allah, bahwa nanti di hari kiamat semua anggota tubuh itu akan berbicara. Tapi mengapa kok banyak orang gak sadar ini gitu, sehingga dia menggunakan semua itu untuk melakukan maksiat. Inilah yang oleh Imam Al-Ghazali ditekankan, wa sahibuka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadhatika. Kamu bangun, Allah menjaga kamu. Kamu tidur, Allah mengurus kamu. Bahkan sampai mati, kita diuntungkan dengan aturan Allah bahwa kalau manusia mati dikuburkan, summa amatahu fa aqbara. Kalau manusia mati maka dikuburkan. Nah, jadi kita masih diurus oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sampai pun kita mati. Bayangkan seandainya matinya manusia ini seperti dianggap matinya tikus misalnya, dibiarkan bergelimpangan di pinggir jalan, ditabrak oleh mobil. Ya Allah, menyedihkan, hina. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hidup manusia ini semulia-mulianya. Diperintahkan kita untuk memandikan mayat, kemudian mengkafani. Bayangkan coba seandainya manusia dibiarkan tanpa dikafani, bergelimpangan di pinggir jalan, mati begitu saja. Betapa menjijikkan dan menghinakan. Artinya sangat rapi Allah memuliakan manusia. Nah, sayangnya tidak semua manusia mengenal ini, sehingga seringkali manusia melupakan kebaikan Allah, sehingga seringkali manusia mudah meremehkan aturan Allah, lalu suka hidup sesuai dengan nafsunya, memanjakan dirinya dengan apa yang disukai hawa nafsunya. Maka inilah yang ingin ditanamkan dalam adab ini. Mengapa kita di pesantren diajarkan, ayo bangun sholat tahajud, ayo puasa sunnah, ayo sholat berjamaah di masjid. Itu semua dalam rangka adab, supaya muncul dalam diri kita kesadaran bahwa kita harus membiasakan diri untuk mengagungkan Allah, untuk mengutamakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren, Fat Institute. Pesantren Fat ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawami, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan
yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri, yatim duafa, penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.